beliau menjelaskan tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dosa. Bab yang kedua ini adalah berbicara tentang keutamaan tauhid secara umum, di mana orang-orang yang mereka bertauhid yang terkadang boleh jadi tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka tauhid diantaranya akan menjadi penghapus dosa yang paling ini menentukan, penghapus dosa yang betul-betul ini paling sakti. Kemudian beliau bawakan beberapa ayat, beliau bawakan ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keutamaan tauhid. Kemudian bab yang ketiga ini itu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin. Bab tentang barang siapa yang dia mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bab yang ketiga ini sungguhnya masuk dalam bab yang kedua, tetapi bab yang ketiga ini adalah bab khusus. Ini keutamaan tauhid yang paling istimewa. Orang yang mewujudkan tauhid itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, orang yang mereka terbebas dari syirik, tidak melakukan perbuatan syirik, sehingga tauhidnya lurus, tetapi tidak selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka untuk orang yang masih bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat, akan tapi tauhidnya benar-benar yaitu murni, tauhidnya akan bisa menjadi penghapus dosa dia. Tauhid memiliki faedah atau fungsi yang akan menghapuskan dosa dia. Adapun bab yang ketiga ini, orang mereka mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid dan menyempurnakan dalam mewujudkan tauhid, sehingga dikatakan oleh Syekh Fauzan bahwasanya orang mentahqiq tauhid itu adalah orang mewujudkan tauhid ada dua macam tadi. Yang pertama, tingkatan orang mereka selamat dari syirik tetapi enggak selamat dari dosa, sehingga mereka termasuk orang menzalimi diri mereka sendiri. Orang seperti ini dia selamat dari kekalnya neraka, tetapi belum tentu selamat dari ancaman azab yang disebabkan karena maksiat yang lakukan, yang belum dia taubati. Tingkatan kedua, orang mereka selamat dari syirik besar dan syirik asghar dan bid'ah maksiat, dan memiliki kesungguhan ketaatan yang sangat besar. Inilah orang yang dikatakan mentahqiq tauhid dengan sempurna. Dia mewujudkan tauhid dengan sempurna, di mana dia selamat dari syirik akbar, syirik asghar, dia selamat dari bid'ah, dia selamat dari maksiat, dia memiliki kesungguhan di dalam masalah ketaatan. Orang seperti inilah orang mereka akan mendapatkan jaminan keutamaan tauhid, dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sehingga ahli tauhid bertingkat-tingkat, dan tauhid memiliki keutamaan secara umum dan memiliki keutamaan secara khusus. Kemudian beliau membawakan ayat yang pertama berkaitan orang mentahqiq tauhid ini. Ayat Allah yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim, ayat ini dibawakan oleh Allah Ta'ala, dibawakan oleh beliau untuk
berkaitan dengan bab man haqqaqat tauhid, untuk menunjukkan kepada kita contoh sosok ahli tauhid yang betul-betul menyempurnakan tauhidnya itu. Ini firman Allah Ta'ala tentang Nabiullah Ibrahim, inna Ibrahim, sungguhnya Nabiullah Ibrahim itu kana ummatan, satu, beliau adalah umat, qanitan lillah, orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, hanifan, sangat condong pada kebenaran dan berpaling dari kebatilan, walam yaku minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik ini sama sekali. Ini adalah ayat yang pertama yang beliau bawakan. Orang yang ini contoh orang yang mentahqiq tauhid dengan sempurna. Mewujudkan tauhid dengan sempurna itu mesti nggak bisa lepas dari 3 perkara. Yang pertama adalah kewajiban al-ilmu. Orang tidak akan mungkin bisa mewujudkan tauhid kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tanpa ilmu mustahil orang akan bisa mewujudkan tauhid. Yang kedua, al-i'tiqad, keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan selain Allah ada sembahan yang batil. Yang mereka berkeyakinan aja'alal aliyata ilan wahidan inna hadza syai'un ujab. Ini keyakinan bahwa Allah hanya satu-satunya sembahan, yang tidak ada sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang hak. Dan ingkiyat, adanya ketunduk patuhan secara sempurna. Sehingga orang yang mereka bertauhid, dia betul-betul faham siapa itu Allah. Yang kedua, dia meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang layak disembah. Yang ketiga, ada ketundukan yang patuh, ada kepatuhan yang totalitas kepada Allah Ta'ala. Nabiullah Ibrahim adalah sosok ahli tauhid yang dikenal dengan Imamul Muwahhidin. Dalam ayat ini Allah memberikan beberapa poin tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana umatan. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah umat yang pertama. Umat ini imaman, mualliman lil khair, qudwatan. Umat yaitu maknanya imam. Kemudian mualliman lil khair, pengajar kebaikan. Qudwah, ini contoh. Nabiullah Ibrahim mencapai derajat imam, dan seorang tidak akan sampai ke derajat imam kecuali dengan 2 sifat yang pokok, as-sabru wal yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, ini pemimpin-pemimpin. Kapan mereka itu bisa tampil sosok sebagai seorang pemimpin? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. 2 sifat yang menghiasinya. Ketika mereka betul-betul bisa bersabar, saat mereka betul-betul bisa bersabar, punya kesabaran, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. As-sabru wal yakin. Kesabaran itu karena dia pandai mengendalikan syahwat. Dengan sabarnya itulah dia betul-betul bisa mengendalikan syahwat. Dan keyakinan itu adalah buah sempurnanya ilmu. Sehingga dia yakin tidak ada keraguan sama sekali. Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang betul-betul menempati posisi ini. Sangat bersabar, sehingga tetap terus di atas kebenaran. Bayangkan, di antaranya
sabarnya Nabiullah Ibrahim ketika berdakwah dengan ayahnya, berdakwah dengan masyarakatnya, berdakwah dengan Namrud itu rajanya, sabarnya saat dibakar hidup-hidup sebagai ujian dakwahnya, sabarnya ketika ujian Allah berkaitan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya, perintah untuk menyembelih Ismail, ini semuanya membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran yang sangat besar yang dibutuhkan itu. Dan yakin. Sabar dan yakin sendiri merupakan dua hal yang saling membuahkan. Orang tidak akan mungkin bisa sabar kecuali yakin. Karena Anda yakin kuliah ini itu adalah jenjang yang akan mengantarkan kepada ketinggian derajat, kepada kemuliaan, maka Anda sabar untuk mengikuti perkuliahan dengan segala tugasnya itu. Demikian pula orang yakin ada surga, ada neraka, ada Allah, ada alam barzah, yakin, maka dia pun menjalani dengan segala hal yang berkaitan dengan rambu-rambu, jangan sampai dia tersesat, sampai dia sengsara. Berkaitan dengan kehidupan yaumul akhir, yakin dia tidak akan ada keraguan sama sekali. Yang menjadikan dia tidak pernah ragu melangkah itulah keyakinan. As-sabru wal yakin ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan layak kalau kemudian Allah sebut Nabiullah Ibrahim dengan imam, sebagai imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid yang benar-benar sangat taat kepada Allah SWT. Imam. Inna Ibrahim kana ummatan ay imaman mualliman lil khair qudwatan, contoh. Nabi Ibrahim Allah jadi sebagai contoh. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada contoh yang bagus pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan. Kemudian hanifan, qanitan lillah. Qanitan lillah, qunut, dawamu ta'at. Ketaatan yang terus menerus, tidak mengenal putus asa. Ketaatan yang terus menerus, yaitu yang tidak pernah putus asa. Qanitan, dawamu ta'ah. Sehingga orang yang betul-betul memiliki ketaatan yang sangat tinggi terhadap perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Qanitan lillah, hanifan. Orang yang hanif. Hanif itu berpaling dari syirik, condong kepada tauhid dan kebenaran, sehingga benar-benar hati yang antipati dengan segala macam bentuk penyimpangan, dan betul-betul fokus kepada Allah SWT. Hanifan. Dan kita bahkan diperintahkan Allah mengikuti agama Nabiullah Ibrahim yang hanif. Wattabi milata Ibrahim hanifan. Hanif yaitu betul-betul berpaling dari syirik, berpaling dari kebatilan, dan condong kepada al-haq. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Penegasan tentang hanifan walam yakum minal musyrikin, yaitu tidak musyrik sama sekali, tidak pernah musyrik. Walaupun Nabiullah Ibrahim hidup di lingkungan musyrikin, bahkan bapaknya pun menjadi bosnya orang-orang musyrikin, masyarakatnya musyrikin, rajanya musyrikin, Nabiullah Ibrahim tidak pernah syirik dari zaman kecilnya, dari sejak kecilnya. Dan tentu ini semuanya dengan pemeliharaan Allah, dengan penjagaan Allah SWT. Inilah sosok Nabiullah Ibrahim yang merupakan yaitu sosok muwahhidin, sosok ahli tauhid, yang tauhid yang sempurna diantaranya akan membuahkan
perwatakan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid yang sempurna akan membuahkan seorang memiliki kesabaran yang setinggi-tingginya. Tauhid yang sempurna akan mengantarkan pada keyakinan yang sesempurna-sempurnanya. Dan orang mereka telah sampai pada derajat al-yakin, as-sabru wal yakin, dia masuk derajat imamah. Seorang imam dalam hal agama tentu kedudukan sangat besar. Gelar-gelar yang sangat besar. Nabiullah Ibrahim adalah sang imam yang dibuktikan ketundukan, kepatuhan Nabiullah Ibrahim dalam kehidupan nyata, yang kalau kita belajar dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, maka akan kita dapatkan Ibrahim dan keluarganya sebaik-baik ini manusia, ini hamba yang betul-betul sangat ini lurus dari awal sampai akhir. Allah jadikan sebagai teladan, tidak pernah condong kepada kebatilan, senantiasa condong kepada ini al-haq, pada kebenaran. Kisah Nabiullah Ibrahim telah dikisahkan oleh Allah lewat sekian banyak ayat tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agar betul-betul menjadi contoh yang akan menguatkan hati kita, contoh yang betul-betul akan menguatkan diri kita untuk senantiasa di atas tauhid. Dan Allah jadikan contoh buat kita, sebagaimana yang telah sering kita dengar. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada contoh pada diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, para Nabiullah alaihissalam, yang contoh dalam perkara apa? Id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada pada sosok Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya contoh yang bagus. Ketika mereka menegaskan pada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Kami ingkari perbuatan kalian dan telah jelas permusuhan antara kami dan kalian. Dan ini tidak dan akan terus menerus dan telah nyata kebencianku kepada kalian dan permusuhan dan kebencian sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak akan berakhir permusuhan kepada ahlus syirik sampai kedudukan mereka betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sosok Nabiullah Ibrahim yang dikatakan Allah sebagai uswah, yakni qudwah, yang sebagai uswah, kemudian contoh, uswah, qudwah, teladan buat kita sekalian. Dan apa yang Allah sifatkan tentang Nabiullah Ibrahim ini menunjukkan bahwa itu diantara sifat-sifat orang yang mereka mentahqiq tauhid. Di antara sifat orang yang mereka mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, di mana sosoknya seperti diantaranya seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tidak pernah capek dan lelah dalam mentaati Allah Ta'ala, dan merasakan betul-betul hatinya menikmati apa yang menjadi ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan sifat itu ke derajat imam pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ayat yang pertama yang beliau bawakan. Dan kemudian ayat berikutnya berkaitan dengan beberapa sifat kaum mukminin yang juga sifatnya ahli tauhid, yang insyaallah akan kita pelajari pada pembahasan ini besok. Mudah-mudahan manfaat. Ini adalah ayat pertama yang beliau bawakan dari kitab Tauhid, yaitu man haqqaqat tauhida bighairi hisabin yadkhulul jannah bighairi hisabin. Barang siapa mentahqiq tauhid, maka dia akan itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini bagi orang yang mereka mentahqiq tauhid dengan sempurna, tingkatan yang tinggi dalam mewujudkan tauhid.